Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini Adnan. Saya dari SMAN Banwakalsel Bilingual Boarding School. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 hal. Yang pertama adalah intro dan pembagian ancaman. Yang kemudian adalah ancaman di bidang politik, ancaman dari luar negeri, ancaman dari dalam negeri, dan kemudian adalah contoh kasus ancaman, peran warga negara, indikator keberhasilan, dan yang terakhir adalah hal yang akan saya lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi selang inilah yang berpotensi menjadi ancaman sekaligus pendukung bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Posisi silang pertahanan dan keamanan Indonesia memberi dampak positif sebagai pendukung integrasi nasional karena dapat memajukan bangsa Indonesia serta memperkokoh keberadaan Indonesia. Namun, posisi ini jugalah yang dapat membuat integrasi bangsa Indonesia menjadi terancam, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk berjaga-jaga terhadap potensi-potensi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ancaman. Di sini saya akan membagi menjadi 4. Namun sebenarnya mungkin akan lebih dari 4. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir adalah ancaman bidang teknologi dan informasi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus, saya akan menjelaskan mendalam tentang ancaman bidang politik. Setiap warga negara tentu menginginkan namanya kedamaian dan ketentraman. Siapa sih yang tidak ingin dengan kedamaian dan ketentraman? Tentu saja setiap warga negara menginginkan hal tersebut. Namun, berbagai macam faktor dan hal yang menyebabkan berbagai macam ancaman. Salah satunya di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ancaman politik dari luar negeri dan ancaman politik dari dalam negeri. Di sini ancaman dari luar negeri, karena seperti yang ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang tinggi. Tentu saja hal-hal inilah yang membuat negara lain tertarik dan ingin memilikinya, sehingga berbagai macam ancaman diserang dan dilakukan kepada negara kita. Berikut beberapa bentuknya. Yang pertama adalah terorisme. Terorisme ini biasanya dalam bentuk penyerangan seperti bom, penembakan, yang sehingga warga masyarakat atau masyarakat menjadi takut, trauma, dan menjadi gelisah. Salah satu ancaman yang sangat berbahaya dan juga bisa mengganggu bangsa ialah terorisme. Sebenarnya terorisme ini juga banyak yang berasal dari negeri sendiri. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini yang menjadi populer dan juga mengkhawatirkan negara-negara lain, yaitu sebuah kelompok terorisme dari luar negeri, yaitu yang bernama ISIS. Siapa sih yang tidak tahu dengan ini? Tentu saja kita semua tahu tentang organisasi ini. Kemudian bentuk-bentuk ancaman selanjutnya adalah negara lain yang ikut campur masalah internal negara. Ancaman politik itu tak lain tak bukan ialah jika negara lain ikut campur dengan masalah internal yang dialami Indonesia sendiri. Misalnya seperti urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum, dan juga masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia yang berwenang, bukan diselesaikan oleh negara lain. Siapa sih di sini yang tidak marah ketika orang lain mencampuri urusan kita? Tentu saja kita semua pasti akan marah.
Dan seperti itulah kita sebagai warga negara Indonesia, ketika ada negara lain yang menyerang atau yang ikut campur dalam urusan negara kita, tentu kita harus melawan dan harus kita menegaskan bahwa negara kita ini adalah negara yang kita miliki, negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang berhak untuk menentukan pilihan kita, bukan negara lain yang akan menentukannya. Dan selanjutnya adalah ancaman dari dalam negeri. Sebenarnya ancaman dari dalam negeri ini lebih berbahaya dari ancaman dari luar negeri. Mengapa? Hal ini karena kita itu melawan saudara sebangsa kita sendiri. Tentu saja hal ini akan sulit. Untuk itu, kita harus memperkuat rasa persatuan dan rasa nasionalisme. Berikut ini beberapa bentuk ancamannya. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui, apabila di Indonesia sendiri masih banyak para penjabat yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dan dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan ini sangatlah merugikan bangsa dan negara. Yang pertama, karena itu ialah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara, akan tetapi karena uang itu mereka ambil, tentu saja pembangunan yang ada di Indonesia menjadi terhambat. Karena dana yang seharusnya dipakai untuk membangun telah diambil oleh pejabat yang seharusnya mengurus. Hal seperti korupsi ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan bisa merugikan negara dalam jumlah besar. Contohnya saja, yang berita yang hangat-hangat beberapa tahun awal tahun 2021 kalau nggak salah, yaitu tentang korupsi dari penjabat kita yang tertinggi, bahkan menteri, yaitu menteri sosial kalau nggak salah, itu yaitu mengkorupsi dana bantuan sosial untuk COVID ini. Kalau nggak salah dia hanya memotong 5.000 bukan atau 3.000, pokoknya saya lupa, pokoknya sekiraan segitu. Coba bayangkan aja, dari anggap saja 5.000 kita kalikan dengan beberapa orang, berapa juta, tentu saja banyak sekali uang yang dia dapat. Namun kita sebagai manusia yang berakal, kita harus menyadari dan meyakini bahwa uang tersebut adalah uang rakyat, sehingga jika iman kita kuat, maka kita akan terhindar dari hal itu. Makanya itu saya harap bahwa setiap penjabat di Indonesia ini harus memiliki sikap tersebut, yaitu meyakini bahwa setiap hal yang mereka miliki untuk sekarang adalah dilakukan hanya untuk kebaikan bersama, itu hanya untuk rakyat Indonesia. Dengan melakukan hal ini, maka korupsi ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian adalah konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Seperti yang kita ketahui, apabila bahwa Indonesia ini mempunyai berbagai macam suku, ras, agama, dan bahasa. Indonesia adalah salah satu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga banyak sekali budaya yang berbeda. Akan tetapi yang ironisnya sekarang ini di Indonesia sampai saat ini masih banyak konflik yang tercipta akibat perbedaan agama dan juga suku yang didalangi oleh bidang politik. Dan selanjutnya ada lagi adalah penurunan paksa pemerintahan. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yang selanjutnya ialah penurunan paksa pemerintahan. Di Indonesia sendiri pernah ada kasus besar-besaran di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto pada masa itu. Kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang, misalnya ialah bidang ekonomi. Belajar dari pengalaman beberapa tahun silam, dapat dibilang kejadian penurunan paksa satu pemerintah itu ialah salah satu ancaman politik yang dapat terjadi di dalam negeri. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa pemerintah sekarang ini telah benar-benar bagus, telah baik. Tidak boleh ada keraguan terhadap negara, bukan terhadap pemerintah, sehingga hal-hal ini tidak akan terjadi lagi. Dan yang terakhir adalah isu-isu politik. Ancaman politik yang keempat dan berpotensi menggoyahkan masyarakat ialah isu-isu politik. Isu-isu politik ini beragam sekali jenisnya. Ada yang mencuat saat pemilu terjadi sehingga pemecahan beberapa kubu politik, kemudian isu-isu politik mengenai penjabat dan juga pemerintah tertentu, dan masih banyak hal lainnya.
Isu politik yang muncul ini biasanya akan mencuat juga disertai dengan beberapa aksi seperti demo yang dilakukan oleh masyarakat. Hal-hal seperti isu politik yang mungkin tidaklah jelas simpang siurnya ini mungkin akan memecah persaudaraan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Isu-isu politik ini bisa kita bilang dengan berita-berita hoax, sehingga ketika kita mendapatkan informasi, kita harus memilih dan mencari sumber atau lebih mencari informasi tersebut apakah ini benar atau salah. Jika informasi ini salah, maka kita stop saja kepada kita, tidak perlu disebarkan ke orang lain. Namun jika ini benar dan bermanfaat, kita boleh untuk membagikannya ke orang lain agar orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang contoh kasus ancaman di bidang politik. Yang pertama, politik uang atau money politik. Kasus korupsi yang marak terjadi pada pemilihan 2004 kemarin. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Namun menurut saya sampai sekarang pun masih banyak hal-hal seperti ini terjadi. Dan selanjutnya lagi adalah politik SARA. Politik SARA adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama. Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat. Dan selanjutnya adalah politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi. Sebagai kasus contohnya adalah hal yang berkaitan dengan kasus suap yang ditujukan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus atau Wawan, yang ternyata memiliki dinasti politiknya sendiri. Di antaranya, kakak Tri Atut sebagai wali kota Tangerang Selatan, kakak Tri Atut menjadi wali kota Serang, dan anak tirinya Herfani yang menjadi wakil bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sistem politik di Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi. Dan yang terakhir adalah penyerangan batas wilayah negara. Kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tapal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun, Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, adapun peran serta warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga bisa mencegah atau meminimalisir ancaman politik itu sehingga kestabilan Indonesia akan tercapai dan kondisi Indonesia akan tetap kondusif, yaitu dengan yang pertama, jangan sampai jadi provokator. Jika ada masalah seperti misalnya isu politik atau konflik yang berbau sara, maka sebagai warga yang baik kita berusaha untuk menjunjung toleransi dan bisa menjadi masyarakat yang bijak. Jangan sampai menjadi salah satu provokator yang membuat masyarakat dan kubu tertentu menjadi semakin panas dan emosi. Jadilah bijak, karena jika masih bersikap seperti provokator, maka mungkin tak akan ada kata stabil dan aman. Dan yang kedua adalah selalu menjadi masyarakat yang taat akan hukum Indonesia. Jangan sampai kita melanggar hukum-hukum dan terutama hukum HAM atau hak asasi manusia. Seperti yang sudah dikatakan tadi, jika salah satu ancaman politik dari dalam negeri adalah terjadi banyak pelanggaran HAM, oleh karena itu
Sebagai warga Indonesia sebaiknya segera memperhatikan hukum yang ada. Dan yang terakhir adalah mengabaikan usulan dari negara lain yang mengandung unsur negatif. Kita harus memfilter beberapa usulan yang diusulkan oleh negara lain terkait permasalahan dalam negeri. Sebaiknya abaikan usulan dari negara lain yang mengandung ancaman politik sehingga usulan tersebut tidak dapat merusak bangsa Indonesia dari segi politik. Kemudian, adapun indikator keberhasilan. Di sini saya akan membagi menjadi 4. Yang pertama adalah kesatuan, toleransi, keadilan. Yang terakhir adalah kesejahteraan. Kesatuan. Terbentuknya kesatuan yang solid yang berada di wilayah Republik Indonesia dan akan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah toleransi. Tidak ada pandang bulu dan membeda-bedakan dalam pemilihan politik. Dan yang ketiga adalah keadilan. Adanya persamaan hak dalam menentukan dan memilih pemimpin serta pengajuan dalam mengajukan diri untuk maju ke pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Menurut saya, ketika kesejahteraan ini telah tercapai, maka otomatis keadilan, toleransi, dan kesatuan itu otomatis sudah terkabul dan sudah terjadi. Ini terjadi terciptanya kedamaian dan keamanan karena tidak adanya ancaman dan gangguan dari negara lain. Kemudian yang terakhir adalah hal yang akan saya lakukan. Di sini saya membagi 3 pokok. Yang pertama membangun, mewarnai, dan memimpin. Membangun, saya akan membangun jiwa saya menjadi mandiri, optimis, cermat, cerdas, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah mewarnai. Saya akan mewarnai kehidupan dan pengalaman saya dengan suatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara. Saya akan memberikan informasi yang benar, dan saya akan beritahu jika ada informasi, dan saya akan membantu teman-teman untuk memilih yang mana yang benar dan yang mana berita benar dan berita salah dengan mencari informasi bersama-sama sehingga tidak ada isu-isu politik yang menyebar di masyarakat. Tentu saja isu-isu politik yang salah, bukan isu-isu politik yang benar. Dan selanjutnya adalah memimpin. Saya akan memimpin dan menunjukkan jalan yang akan ditempuh di masa depan serta di tantangan yang akan dilalui. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman, kepada keluarga, yang mana jalan yang benar, yang mana yang akan kita tempuh dan apa-apa saja yang tantangan yang akan kita lalui dengan melihat beberapa kejadian di masa lalu. Contohnya aja seperti penurunan paksa yang ketika penurunan paksa Soeharto. Dengan melihat itu kita tahu bahwa ketika kita menurunkan paksa, maka banyak sekali gangguan, banyak sekali masalah dan konflik yang terjadi. Bahkan bidang ekonomi pun terganggu. Karena itu saya akan menunjukkan jalan yang benar dan akan memberitahukan tentang tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Oke, sudah sampai penghujung. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.